Halo, halo, halo. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang bagi para mahasiswa FEB Udin sekalian. Kita kembali lagi dalam kuliah online ya untuk mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan. Dan untuk pertemuan pada minggu ini kita akan menyelesaikan praktikum manajemen keuangan terutama di topik 9 atau pokok bahasan 9 ya. Jadi untuk pokok bahasan 9 ini kalian temanya adalah menyusun laporan laba rugi dan menyusun proyeksi laporan laba rugi terutama untuk 5 tahun ke depan. Namun ya, yang akan disusun pada minggu ini itu adalah laba rugi tahun 2000C ya. Sementara topik kelima dulu kalian sudah membuat laporan laba rugi tahun 2000B. Sementara di topik kedua kalian menyusun laporan laba rugi tahun ke-0 alias tahun 2000A ya. Nah, oleh karena itulah ya, karena ini merupakan laporan laba rugi, maka secara logika kita akan memakai beberapa hal yang ada di laporan laba rugi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000B, atau bahkan mungkin kita perlu mendapatkan data dari 2000A. Tapi ya petunjuknya sudah ada di buku kasus ya. Jadi petunjuknya sudah ada di buku kasus. Silakan kalian menyiapkan lembar kerja masing-masing kalian ya sambil menonton video ini. Sambil juga kalian membuka buku kasus pokok bahasan 9 halaman 18 ya. Kita langsung masuk saja ke petunjuk khususnya ya. Tugas ini terdiri dari dua ya, yaitu lembar kerja tugas 9.1 ya, yaitu menyusun data laporan laba rugi, terus kemudian baru setelah kita mendapatkan data untuk laporan laba rugi tentang penjualan dalam unit, harga jual dalam rupiah per unit, dan HPP dalam rupiah per unit, kita akan bisa ya melakukan perhitungan di 2000C. Terus kemudian kita akan melakukan penghitungan di 2000D, 2000E, 2000F, 2000G, dan 2000H. Untuk video ini saya hanya akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan tahun 2000C. Ya, jadi saya harap kalian 2000D, 2000E, 2000F, 2000G sampai 2000H itu kalian mengerjakan sendiri ya. Baik, coba kita lihat. Di petunjuk khusus ya, menyiapkan lembar kerja sudah, saya anggap sudah semua. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa melihat petunjuk ya di sini bahwa penerimaan, nah berarti ini ya, yang kolom ini itu rumusnya adalah unit penjualan dikali harga jual. Jadi 2000C ya, itu rumusnya adalah data penjualan per unit dikali data harga jual rupiah per unit. Nah, sementara di sini kita kan belum tahu ya, penjualan dalam unit itu tahun 2000C berapa, 2000D berapa, seterusnya. Harga jual juga kita belum tahu, 2000C berapa, 2000D berapa, dan seterusnya. Oke, nah berarti ini kita harus mengisi datanya terlebih dahulu. Disebutkan di sini data itu pada buku kasus poin F tentang tahun berjalan dan poin G tentang pengembangan usaha. Silakan buku kasusnya dibuka kembali ya. Kita masuk dan cari ya poin F dan G. Poin F ada di halaman 5, sementara poin G ada di halaman 6. F tahun berjalan yaitu tahun 2000C ya. Berdasarkan pengalaman selama setahun produksi, maka pihak manajemen mengambil kebijakan antara lain. Yang pertama, masih mempertahankan jumlah produksinya seperti tahun sebelumnya. Yang kedua, harga jual, kebijakan penjualan, dan harga pokok produksi masih tetap untuk mempertahankan pasar yang sudah diraih. Dan yang ketiga, diperkirakan seluruh hasil produksinya laku terjual. Jadi di poin F ini ya kita bisa melihat bahwa ini
3 poin ini itu hanya untuk tahun 2000C. Ya, coba yang pertama, jumlah produksi masih dipertahankan. Ya, sementara di sini kan tidak ada yang namanya produksi. Ya, nah tapi sebenarnya kalau kalian melanjutkan ke poin G, ya, kalian akan melihat ya sebuah kata-kata bahwa yang namanya produksi, ya, sorry, yang namanya penjualan, ya, itu diasumsikan sama banyak pembelian produksi, ya. Jadi jika di nomor satu itu dikatakan perusahaan itu masih mempertahankan jumlah produksinya seperti tahun sebelumnya, berarti kita mengacunya pada poin ini, ya. Nah, tahun sebelumnya 2000C apa? 2000B kan? Nah, 2000B dapatnya di mana? Dapatnya di topik 5. Ya. Coba nih, kita sudah ada nih jumlah penjualan dalam unit 3000. Kemudian harga jual per unit 700.000 per unit. HPP per unit 400.000 rupiah per unit. Nah, tiga ini karena data yang memang sudah ada di sini, maka kalian itu bisa melakukan copy paste, ya. Jadi tiga-tiganya di copy paste aja ke sini. Nah, sehingga yang namanya pendapatan penerimaan berarti kan tinggal 3.000 dikali 700.000 dan kemudian HPP adalah penjualan dikali HPP rupiah per unit, ya. Nah, jadi ada sebuah kesan bahwa seolah-olah tahun 2000C itu akan menjadi tahun yang sangat-sangat mirip dengan 2000B. Ya, ini kan menjadi hipotesa kita. Nah, tapi apakah demikian? Nah, daripada berlandaskan pada hipotesa, lebih baik kita buktikan satu-satu. Ya, kita kembali ke buku kasus. Ya, kira-kira apa yang ada di sini? Ya. Coba nih, poin ketiga ya, kita kembali ke petunjuk khusus halaman 19. Poin ketiga, HPP sama dengan unit penjualan kali HPP per unit. Tadi sudah ya. Terus kemudian di sini laba kotor sama dengan penerimaan dikurangi HPP. Jadi 2,1 miliar ini dikurangi 1,2 miliar ini. Hasilnya adalah 900 juta ya. Oke, terus di sini ya di buku kerja kalian ini adalah biaya-biaya yang dispesifikasi. Mulai dari biaya operasional, sewa mesin, penyusutan kendaraan, penyusutan gedung, penyusutan mesin, penyusutan peralatan, ya, yang kemudian nanti akan ditotal di sini. Nah, sebelumnya ya, saya akan memberitahukan dulu pada kalian bahwa urutannya ini ya itu saya itu sedikit berbeda dengan yang ada di buku kerja dan mungkin yang kalian siapkan ya. Tapi tidak apa-apa ya, kalian nurut saja yang ada di buku kerja. Saya sengaja sedikit mengubah urutannya karena bagi saya, menurut saya itu lebih enak kalau misalnya mau saya coba link-linkkan ya dari satu tab Excel ke Excel lain. Ya ini hanya masalah penggunaan mekanisme Excel saja ya. Tapi silakan saya harapkan kalian mencontoh di buku kerja ya urutan dari biaya-biaya ini. Oke, coba biaya operasional. Biaya operasional itu berdasarkan data pada kasus poin F dan G ya. Coba kita lihat poin F, yaitu poin di mana kita itu hanya akan mengerjakan 2000C. Nah, di sini ya, harga jual, kebijakan penjualan, dan harga pokok produksi masih tetap. Oke, ya. Nah, terus apa lagi? Rencana produksi, biaya, dan harga jual. Nah, oke. Mulai Januari tahun depan, ya, perusahaan akan menaikkan jumlah produksi 15% per tahun. Kemudian harga jual akan dinaikkan rata-rata 20% per tahun. Hal ini karena diprediksi biaya produksi akan naik lebih kurang 16% per tahun dan biaya operasional naik 15% per tahun. Tapi ingat ya, sebelum kalian langsung menggunakan perhitungan, kita baca dulu. Sekali lagi, dalam mengerjakan praktikum itu yang penting itu membaca, bukan mengerjakan. Mengerjakan nomor 2, baca dulu. Ya, Baik, kita lihat. Tadi saya menyebutkan 2 poin yang ada di poin G.
ya, terkait dengan rencana produksi, biaya dan harga jual. Di sini konteksnya adalah di kalimat pertama, yaitu pihak manajemen memperkirakan perkembangan usaha selama 5 tahun mendatang, tetapi disebutkan apa tahunnya? Tahun 2000D sampai dengan tahun 2000H. Sementara kita ngomong apa nih? Kita ngomong di tahun berapa? 2000C. Jadi apakah poin ini sudah berlaku? Belum. Poin tersebut hanya berlaku kalau kita sudah mulai mengerjakan ini, dan ini. Ya, itu. Nah, terus kalau misalnya ya datanya sendiri di poin G ya, itu tidak ada ya, sementara di poin F kalau kita mau cari secara spesifik juga tidak ada ya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada, ya kita asumsikan saja bahwa kalau memang pendapatan penerimaan diasumsikan sama, HPP diasumsikan sama, artinya ya masalah produksi, ini kan perusahaan manufaktur ya, produksi itu kan mengeluarkan biaya. Kalau HPP-nya diasumsikan sama, ya kita asumsikan aja bahwa biaya yang ada itu sama. Tetapi ingat, konteksnya itu adalah 2000C. Nah, coba kita lihat biaya operasional 2000C. Nah, biaya operasional ya kita dulu ya dapatnya ya itu adalah dari sini topik 5. Coba kita lihat dulu biaya operasional itu diambil dari pokok bahasan 1 dan diolah. Ya, coba kita kembali ke topik 1 ya. Nah, di sini kita tahu bahwa biaya operasional ini adalah 750.000, itu kan per hari ya, per hari. Terus kemudian diolah menjadi per tahun menjadi 225 juta. Nah, kalau misalnya tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa tahun 2000C, yaitu setelah tahun 2000 itu akan berubah, ya maka ya anggap saja, kita asumsikan saja bahwa biaya operasionalnya ini adalah sama. Gitu ya. Penting ya sampai sini ya. Oke, terus ya kita kembali ke buku kasus ya. Poin biaya sewa mesin ada nggak di sini? Nah, biaya sewa mesin itu berdasarkan data pada kasus poin G dan mulai dibayarkan awal tahun 2000D selama 5 tahun. Nih, ya. Poin G dan mulai dibayarkan awal tahun 2000D selama 5 tahun. Nah, coba kita lihat ya. Poin G sekali lagi. Kita membaca lagi. Oke, coba kita lihat. Apakah ada biaya sewa mesin di sini? Oke ya, dengan adanya kebijakan penambahan jumlah produksi, perusahaan membutuhkan satu set mesin. Untuk pengadaan mesin perusahaan perlu melakukan evaluasi pengadaan mesin. Apakah dengan cara menyewa atau membeli dengan cara utang. Nah, kalau kita ingat ya, ini kan berarti sesuatu yang kita kerjakan pada minggu lalu ya, yaitu topik 8 yang ini, ya kan? Jadi poin G2 ya, itu berlaku untuk topik 8. Tapi apakah topik 9 itu berlaku? Ya, iya, ya. Karena begini, ya. Perhatikan ini. Poin G, ya, dan mulai dibayarkan awal tahun 2000D. Artinya, kalau misalnya G2 sudah kita selesaikan ya pada topik ke-8 minggu lalu, maka nanti kita akan mengerjakannya berdasarkan ini. Ya, tetapi karena sudah disebutkan bahwa mulainya adalah awal tahun 2000D, maka 2000C jadinya 0 ya, karena tidak ada yang namanya biaya sewa mesin di tahun 2000C. Ya, jadi sesuai dengan kata-kata yang ada di perintahnya dan kita coba untuk mengingat kembali dan mencerna kembali apa maksudnya. Ya, perintah seperti itu apa maksudnya? Ya, memang makin kesini memang makin susah ya, tapi yakinlah bahwa kalau kalian memahaminya, membacanya, mengerjakannya gampang. Ya, yang penting itu baca, paham. Ya, kalau nggak paham, tanya. Ya, ini saya coba menjelaskan
dengan yang saya punya asumsi ya bahwa mungkin penjelasan saya sudah jelas, tapi jika belum jelas silakan bisa ditanyakan kembali ya dengan media yang ada. Oke, terus biaya depresiasi kendaraan, kemudian gedung, terus kemudian peralatan, terus kemudian mesin, berdasar data hasil perhitungan tugas 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Ya, jadi ini adalah poin selanjutnya di halaman 19. Ternyata keempat ini kita harus mendasarkan angkanya semuanya dari tugas 4 alias topik 4, yaitu ini. Ya, di sini ada kendaraan, gedung, mesin, dan peralatan. Jangan lupa ya, karena di sini jawabannya ada banyak, kita harus tahu ya, yang dimaksud itu adalah yang ini, atau yang ini. Di sini nyebutnya apa? Biaya depresiasi kendaraan. Berarti kan bukan nilai sisa, bukan juga akumulasi depresiasi, tetapi depresiasi per tahun. Nah, jangan lupa bahwa ketika kita sedang mengerjakan punya kita ini, ya kita lihat, oh aku lagi mengerjakan tahun 2000C. Maka ketika kita kembali ke topik 4, fokus kalian itu di tahun 2000C. Ya, jadi depresiasi kendaraan 2000C 28.800.000. Terus depresiasi gedung 2000C 17.100.000. Depresiasi mesin-mesin 2000C 3.500.000 dan seterusnya. Ya, jadi ingat jangan salah alamat. Ya, kalau ditanya 2000C, ya pilihnya jawaban yang 2000C. Kalau ditanya 2000D, berarti pilihlah jawaban yang 2000D. Oke, ya. Oke, terus ada pertanyaan. Loh, Pak, kalau di topik 4 ya, itu saya lihat ya, itu ada beberapa aset yang sudah mencapai nilai sisanya ya, bahkan sebelum umur ekonomisnya dalam tahun itu habis. Misalnya, kendaraan ya, dia selesai terdepresiasi dan menemukan nilai sisanya di tahun 2000E. Terus kemudian depresiasi gedung, ini malah baru di tahun ke-10 ya, ketemunya nilai sisanya selesai. Terus kemudian depresiasi mesin-mesin juga sama, baru tahun 2000G ketemu nilai sisanya selesai. Terus kemudian depresiasi peralatan kantor ini bahkan cuma tahun keempat ya, sampai tahun 2000 doang. Habis itu tidak ada nilai sisa, selesai. Nah, kalau kasus seperti itu gimana, Pak? Padahal di topik 9 yang kita diminta mengerjakan itu kan dari tahun 2000C sampai dengan 2000H. Nah, terus gimana? Ya sudah, ya. Ya kalau memang misalnya ya, kamu mau ngisi biaya penyusutan kendaraan, kamu mau merasa bahwa wah ini berarti semuanya harus diisi. Ya enggak, ya. Tergantung jawabanmu di situ gimana, ya. Ya kalau ini cuma sampai E, ya sudah, ya. Berarti jawabannya cuma sampai di E sini. Nah terus nih nggak ada Pak? Ya nggak ada. Ngapain diadain kalau emang nggak ada? Ya, itu ya. Terus kalau misalnya kalau penyusutannya berjalan terus tapi kok cuma sampai 2000 Pak? Kan sampai KI gitu. Tuh. Ya sudah, kan sesuai dengan tempatnya masing-masing aja. Masalah sudah selesai duluan ya atau bahkan belum selesai ya penyusutannya itu nggak usah diurusi. Kita di sini itu tugasnya adalah menyusun, bukan menghitung lagi. Menghitungnya cuma di beberapa poin. Misalnya nih, laba kotor adalah pendapatan kurang HPP. Terus total biaya, berarti semua total ini di total nih biayanya. Ya. Terus kemudian laba operasional adalah laba kotor dikurangi total biaya-biaya yang ada. Nah, perhitungannya tuh di sini doang, ya. Hampir semua yang ada di sini, ya, itu istilahnya hanya copy paste, terus kemudian dilakukan penyesuaian, kemudian di copy paste juga, habis itu penyesuaiannya, terus kemudian ya, kalau misalnya di tahun berbeda-berbeda, ya tinggal copy paste juga dari pekerjaan kalian yang dulu-dulu. Makanya jangan hilang pekerjaannya, ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan.
Nah, di sini kita masuk kembali ke halaman 19 buku kasus ya. Oke, total biaya tadi sudah ya saya sebutkan tadi. Kemudian laba operasional juga sudah saya sebutkan caranya ya. Terus kemudian biaya bunga modal kerja berdasarkan data hasil perhitungan tugas 3.1. Berarti ini ya tugas 3.1. Terus kemudian biaya bunga utang kendaraan berdasar data hasil perhitungan tugas 3.2. Oke ya, jadi dua ini ya itu aslinya dari topik ketiga ini berarti ya. Dan sekali lagi perhatikan tahunnya. Kita lagi mengerjakan ini berarti 2000C ya. Kita juga sama mengerjakan ini berarti 2000C ya. Itu. Oke. Ya, jadi kalau saya kasih contoh dari ini ya. Jadi biaya bunga utang modal kerja 7 juta. Biaya bunga utang kendaraan 12 juta. Ingat ya, di sini kata kuncinya ya, itu adalah biaya bunga. Ya, sementara topik 3 di sini kan ada angsuran, pokok utang, dan bunga utang. Ayo, yang mana? Ya, jangan sampai salah. Ya, bahasa Indonesia itu susah, saya tahu, tapi penting. Nah, terus kemudian laba sebelum pajak, berarti kan EBIT ini ya dikurangi dua biaya bunga ini sama dengan laba sebelum pajak. Udah, berarti kan tinggal ngitung pajaknya aja sesuai dengan yang saya beritahu ke kalian dan tentu saja sesuai dengan apa yang sudah saya bilang, bukan yang buku bilang karena kebetulan yang dibilang sama di buku ini tentang pajak-pajak itu salah ya, tipe atau gimana ya. Ingat ya, jadi untuk range 0 sampai dengan 50 juta ya, ini ada 604 juta. Jadi porsi dari 0 sampai 50 juta itu kena 5%. Ya. Terus porsi dari 50 juta sampai 250 juta dari 604 juta ya, itu adalah kena 15%. Ya. Ingat ya, jadi porsi 50 juta sampai 250 juta. Itu kan berarti ada range sebesar 200 juta. Ya, paling gampangnya adalah 250 juta dikurangi 50 juta, gampangnya itu. Ya. Tuh. Terus pajak 25% itu dikenakan mulai dari range 250 juta sampai dengan 500 juta. Ya, ini kan masih di atas 500 juta, jadi masih masuk. Berarti semuanya masuk dikali 25%. Ya, berarti 250 juta ke 500 juta itu memiliki selisih 250 juta. Gitu, ya. Terus di enter. Terus kemudian pajak 30%. 30% pajak ya, itu datangnya dari kalau kalian itu laba sebelum pajaknya itu masih di atas 500 juta. Maka range dari 500 juta sampai dengan laba kamu yang di atas 500 juta itu berapa? Ya, itu dikali 30%. Dalam artian ya, kalau sini 604 juta, ya berarti kan antara 500 juta ke 604 juta itu kan ada sekitar 104 juta, ya kan? Nah, 104 jutanya sekian berapa itu? Ya, kemudian dikali 30%. Nih, ya. Terus kemudian semuanya ditambahkan. Oke. Terus kemudian laba setelah pajak itu berarti EBT ini ya dikurangi total pajak. Nih, ya, biru dikurangi merah. Enter. Kemudian yang paling bawah ya di apa namanya? Yang di buku kerja itu ada profit margin. Profit margin itu di sini rumusnya adalah laba setelah pajak ya dibagi penjualan ya atau pendapatan penerimaan. Ini memang bahasanya di buku kas ini rada-rada enggak ini ya, enggak stabil ya. Tapi ya nggak apa ya. Tapi kalian tahu ya intinya pendapatan, penerimaan atau penjualan ya intinya adalah kamu dapat uang masuk ya omset gitu. Itu pasti ada di paling atas ya. Oke, ya udah kalau profit margin itu adalah rumusnya seperti itu, ya kita hitung aja. Nah, dalam kasus ini 22,78%. Oke, jadi begitu ya cara mengerjakan 2000C. Nah, untuk mengerjakan 2000D, 2000E, 2000F, G, dan H, kan sudah tahu ya dari beberapa kali kita bolak-balik buku kasus bahwa tahun 2000C itu datanya ya itu berdasar bukan data ya lebih tepatnya petunjuk untuk mengerjakannya itu ada di poin F buku kasus
Sementara 2000D sampai 2000H 5 tahun ya, itu ada di poin G, yaitu pengembangan usaha. Ya. Sekali lagi ya, jadi G1 ya itu tentang rencana produksi, biaya dan harga jual ya. Jangan lupa bahwa mulai Januari tahun depan, berarti kan 2000C, tahun depannya 2000D. Mulai 2000D ya, perusahaan akan menaikkan jumlah produksi 15% per tahun. Berarti 3000 itu naik 15% per tahun. Terus kemudian berapa naik 15% lagi. Berapa naik 15% lagi. Berapa naik 15% lagi. Ya, atau paling gampangnya begini ya, yang saya tunjukkan sini adalah B5 yaitu penjualan dalam unitnya 2000C dikali 115%. Tahu ya kenapa 115% ya? Itu pelajaran SMA ya, saya nggak akan ulangi lagi. Oke. Ini apa matematika sederhana itu SMA itu. Ini juga sama ya. Harga jual akan dinaikkan rata-rata 20% per tahun. Berarti tahun 2000D, 2000E, 2000F, G, H ya, itu akan naik 20% per tahun ya. Ini berarti B6 kali 120%, kalau 2000E berarti C6 kali 120%, terus kemudian seperti ini lagi dan seterusnya ya. Jadi bersistem seperti ini ya, bukan berarti jawabannya sama semua. Ya. Itu kalau masih belum masih salah ya, masih menganggap ini seperti ini, berarti aduh komprehensinya parah ya, komprehensi bahasa Indonesia membacanya ya. Tuh. Kemudian HPP ya juga sama, di sini disebutkan bahwa hal ini diprediksi biaya produksi. Ingat ya HPP apa ya? Tahu kan ya? Kepanjangan HPP tahu ya? Ya, kalau di manufaktur berarti harga pokok produksi. Kalau ternyata ini adalah jasa atau tidak menghasilkan produk, berarti itu adalah harga pokok penjualan. Ya, itu. Ya, naik 16% per tahun ya berarti secara terstruktur akan naik 16% terus seperti itu ya. Kenaikan konstan ya, sama seperti kalau ada koran ya, membaca koran bahwa kenaikan ekonomi Indonesia stagnan di 5%. Habis itu banyak orang menganggap wah Indonesia nggak maju. Ya majulah, maju 5%. Ya, yang stagnan itu kemajuan apa percepatan kemajuannya, bukan kemajuannya yang stagnan ya. Tuh ya, jangan sampai kan jadi orang-orang bodoh seperti itu. Terus ya, terus untuk ada pendapatan HPP itu kan berarti dari sini ya. Jadi 2000D, 2000E, 2000F ya itu dari sini semua ya. Terus kemudian biaya-biaya, jangan lupa sekali lagi ya, biaya operasional di sini ya di G ya, poin G itu ada kata-kata dan biaya operasional naik 15% per tahun. Ingat ya, berarti kalau naik 15% per tahun berarti ya ini. Kalau ini berarti 2000D berarti naik 15%, habis itu naik 15% lagi. Habis itu naik 15% lagi, naik 15% lagi dan seterusnya. Ya. Sewa mesin, jangan lupa ini ya. Ya, bahwa ini itu ada di poin G. Poin G itu untuk mengerjakan topik 8. Nah, topik 8 ya itu dimulainya tahun 2000D ya. Ini lihat ya pembayarannya. Ya, sorry. Ya. Jadi tolong topik 9 ya. Tolong yang namanya biaya sewa mesin itu dimulainya di 2000D dan kata-katanya adalah biaya sewa mesin, bukan utang mesin, tapi ini ya. Seperti itu. Hitung ya. Oke. Terus kemudian kendaraan, gedung, mesin peralatan, biaya penyusutan ya sekali lagi